بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, media dakwah Islam TV Ketapang dapat menjumpai pemirsa dimanapun berada dalam program spesial hari ini, yaitu Dialog Hari Santri Nasional tahun 2021. Telah hadir bersama saya Bapak Haji Samin Lasio, SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa Midik TV, beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana Hari Santri Nasional tahun 2021 yang ditunjuk langsung oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang. Adapun jabatan beliau di kepengurusan Nahdlatul Ulama Ketapang adalah sebagai Wakil Ketua 3 Tanfiziyah. Pemirsa media dakwah Islam TV Ketapang, baiklah, langsung kita berbincang-bincang dengan beliau. Yang pertama, bahwa sebagaimana yang kita maklum, bahwa Hari Santri Nasional selalu dilaksanakan pada setiap tanggal 22 Oktober. Nah, ini Bapak, apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Santri di Kabupaten Ketapang tahun 2021 ini? Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Midik TV yang telah berkenan mengundang saya dalam rangka dialog tema Hari Santri Nasional tahun 2021. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama, bahwa pelaksanaan kegiatan Hari Santri yang diadakan setiap tanggal 22 Oktober merupakan bagian dari komitmen dari pemerintah terhadap keberadaan santri di Indonesia. Tahun ini di Kabupaten Ketapang, karena situasi dan kondisi COVID yang belum mereda, kegiatan Hari Santri Nasional tidak dipusatkan di satu titik, tetapi akan diadakan di setiap pondok pesantren. Ada beberapa kegiatan yang telah diusung oleh Panitia Hari Santri Nasional tahun 2021 di Kabupaten Ketapang. Yang pertama, kami mengajak kepada seluruh pondok-pondok pesantren yang bernaung di Kabupaten Ketapang atau yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang. Pertama, kami akan lombakan tentang profil pondok pesantren. Jadi kami berharap dengan dilombakannya profil pondok pesantren yang nanti akan ditampilkan oleh masing-masing pondok pesantren, kami mengajak kepada seluruh pengurus pondok pesantren kedepannya agar lebih memahami tentang bagaimana memanage pondok pesantren, terutama tentang profil pondok pesantren yang akan dijadikan sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan pondok pesantren yang didirikan. Jadi nanti dari masing-masing pondok pesantren itu mengirim profil pondok pesantren ke panitia lomba yang insya Allah akan kita jadikan sebagai acuan untuk memberikan penilaian mana pondok-pondok pesantren yang memiliki profil yang bagus dan mana pondok-pondok pesantren yang nantinya akan kita jadikan sebagai bagian dari pembinaan dari RMI di Kabupaten Ketapang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis kegiatan yang akan diadakan oleh Panitia Hari Santri Nasional di Kabupaten Ketapang, yaitu karya tulis santri. Ini kami merangsang kepada para santri agar memiliki kemauan keras, memiliki wawasan, memiliki imajinasi yang bagus dan kreatif, sehingga dapat ditampilkan dalam lomba kegiatan Hari Santri Nasional. Jadi santri dari berbagai lapisan, baik putra maupun putri yang ada di Kabupaten Ketapang, kami sangat harapkan mereka akan menampilkan
karya tulis santri itu. Ya. Kemudian kegiatan yang ketiga dari kegiatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Ketapang yaitu lomba Mars Hari Santri. Mars Hari Santri. Nah, kegiatan ini dirangkaikan dengan Mars Pondok Pesantren. Tujuan kami adalah agar masing-masing pondok pesantren memiliki Mars. Iya, Mereka akan mempersiapkan diri sehingga menampilkan masing-masing pondok memiliki Mars pondok pesantrennya masing-masing. Iya, Di samping Mars Hari Santri yang akan kita lombakan. Kemudian yang keempat, kegiatan kita untuk Hari Santri Nasional tahun 2021 ini adalah kita juga ingin agar masing-masing pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ketapang itu mengadakan lomba untuk kepedulian pondok-pondok pesantren dengan dicetuskannya Hari Santri Nasional. Ini suatu berkah yang luar biasa bagi pondok-pondok pesantren, terutama kaum santri yang dulunya dimarginalkan keberadaannya. Sehingga dengan dicetuskan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, kami harap pondok-pondok pesantren menyambut dengan sukacita. Sehingga dia mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentu bernilai pendidikan dan dakwah di pondok pesantrennya masing-masing. Dan penilaiannya juga kami serahkan nanti kepada pondok pesantren masing-masing apa yang mau dilombakan, sehingga dewan juri yang sudah ditunjuk oleh panitia Hari Santri tinggal menilai apa-apa yang sudah ditampilkan. Tuh, kemudian yang terakhir, yang kelima, kami juga akan mengadakan kegiatan Hari Santri itu silaturahim atau ziarah, rencananya itu di makam Tanjung Pura. Iya. Ya. Kemudian puncak kegiatannya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 1 November. Itu adalah tasyakuran berkaitan dengan Hari Santri Nasional. Meskipun pada malam tanggal 22 Oktober itu kita juga akan mengadakan istighosah dan doa bersama dalam rangka syukuran Hari Santri Nasional. Iya. Baik Bapak, terkait dengan pelaksanaan jenis-jenis lomba tadi yang Bapak jelaskan, teknis pelaksanaannya apakah dikondisikan di suatu tempat atau bagaimana itu Bapak? Ya. Untuk semua jenis perlombaan yang diadakan di tahun ini, itu kami serahkan masing-masing kepada pondok pesantren. Jadi tidak dipusatkan di satu tempat, tapi di masing-masing pondok mereka akan mengirimkan video kegiatannya. Dari video kegiatan itu nanti kita akan nilai mana yang layak menjadi juara dan mana yang belum sempat menjadi juara. Iya, baik. Jadi pemirsa Midik TV dimanapun Anda berada, terkait dengan pelaksanaan kegiatan Hari Santri pada tahun ini, bahwa pelaksanaan apel itu dilaksanakan di masing-masing pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ketapang, dan kemudian juga dalam rangka memeriahkan kegiatan tersebut, panitia penyelenggara melaksanakan berbagai macam jenis lomba sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Samin Lasio SAG MPDI, yang teknis perlombaannya tidak dipusatkan di satu tempat, melainkan pondok-pondok pesantren yang mengikuti kegiatan-kegiatan lomba dimaksud hanya cukup dengan mengirimkan file video. Nah, baik Bapak, untuk selanjutnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa tema Hari Santri pada tahun 2021 ini mengusung tema Santri Siaga Jiwa Raga. Nah, barangkali Bapak bisa menjelaskan makna atau hal yang ingin dicapai dari tema ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya kami nambahkan tadi ada lomba satu, yaitu upacara apel Hari Santri. Tadi ada upacara apel Hari Santri, dan itu juga kami lombakan, dan cukup nanti pondok pesantren mengirim video apel tersebut. Ya, sekaitannya dengan tema Hari Santri Nasional tahun 2021, Santri Siaga Jiwa dan Raga. Makna yang terkandung dari Santri Siaga Jiwa dan Raga yang merupakan tema yang sudah diusung secara nasional oleh pemerintah berkaitan dengan kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2021, ini sangat dalam sekali maknanya. Ya. Santri Siaga Jiwa dan Raga memiliki 3 makna pokok. Yang pertama, sikap pernyataan santri bahwa santri itu memiliki sikap menyatakan bahwa dalam keadaan apapun santri akan menjadi bagian dari warga negara yang siap sedia dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang penuh dengan persatuan dan kesatuan dipertahankan, kemudian Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, Indonesia yang mengusung perdamaian dunia, sehingga Indonesia adalah bagian dari warga bangsa dan warga dunia yang mesti oleh para santri disiapkan jiwa raganya untuk membantu dalam rangka mewujudkan cita-cita yang luhur itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna dari santri siaga jiwa dan raga adalah bahwa santri memiliki komitmen yang kuat bahwa berkehidupan kebangsaan, berkehidupan bernegara itu harus dilandasi dengan sikap santun dan etika yang rendah hati, etika yang sopan, etika yang mengusung kebersamaan sebagaimana yang sudah dipraktekkan oleh santri selama dia mondok di pondok-pondok pesantren. Sikap rendah hati, sikap toleran, sikap kerjasama yang luar biasa yang sudah dipraktekkan santri mestinya juga menjadi bagian dari cara hidup bangsa Indonesia. Dan ini harus diperjuangkan oleh santri yang siap siaga jiwa dan raganya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, santri juga memiliki komitmen yang kuat dalam rangka untuk membantu pemerintah. Karena bagian dari santri adalah bagian dari pemerintah yang selama ini dianggap sebagai warga negara yang kampungan gitu ya, warga negara yang kampungan. Tetapi dengan komitmen pemerintah dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan bahwa santri harus berkomitmen jiwa dan raganya dalam rangka melindungi bangsa Indonesia, menjunjung tinggi kebenekaan tunggal ika, dan yang paling pokok yang barangkali yang harus diingat oleh para santri, dia sekarang hidup dalam masa yang serba dengan kemajuan teknologi. Santri tidak boleh lengah, santri harus berkomitmen bagaimana caranya tidak ketinggalan dari warga bangsa yang lain. Meskipun dia tinggal di pondok-pondok pesantren, santri harus berkomitmen jiwa dan raganya untuk ikut komitmen dalam pembaharuan bangsa dan negara melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Begitu sangat dalam pemirsa Medik TV makna yang terkandung di dalam tema Hari Santri pada tahun 2021 ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Haji Samin Lasio tadi. Nah, begitu sangat besar ekspektasi bangsa negara sesungguhnya kepada peranan santri ini. Namun bahwa ini Bapak sebagai bentuk pertanyaan yang terakhir barangkali, selama ini kadang santri itu dilekatkan dengan image sebagai komunitas sarungan, tidak keren lah begitu, karena tak bersepatu, tak berdasi, bahkan hanya memakai peci. Nah, dalam konteks ini apa nasihat dan motivasi Bapak kepada santri hari ini? Ya, terima kasih, sangat baik pertanyaan ini. Dan kami mengapresiasi pertanyaan yang terakhir ini yang luar biasa, yang barangkali ini modal lah untuk santri. Kita punya presiden yang luar biasa, kita punya presiden yang sederhana, kita punya presiden yang tidak wah lah kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya. Beliau juga sudah mencontohkan bagaimana kesederhanaan itu harus dipakai. Dan kami berharap kepada seluruh santri Indonesia, karena pakaian yang sudah mereka gunakan, yang tadi disebutkan santri sarungan, santri pakai baju gamis, santri pakai sendal, itu dianggap sebagai warga negara kelas 2 atau kelas 3 bahkan dianggapnya begitu. Tapi kami berharap contoh dari Bapak Presiden yang sudah luar biasa itu, sehingga keminderan atau merasa rendah dirinya para santri tolong dijauhkan dari sikap tersebut. Karena kami yakin bahwa kesederhanaan bukan berarti kita lemah, kesederhanaan bukan berarti kita termarginalkan, tapi justru kesederhanaan itulah yang menjadi toladan ke depan. Sehingga kalau jas, kalau baju lepis dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan budaya kita itu. Itu adalah budaya orang barat yang sudah diadopsi oleh orang-orang tertentu, sehingga dengan demikian dianggapnya kalau tidak berdasi, tidak berjas, tidak pakai sepatu yang mengkilat,
lalu dianggapnya sebagai orang yang ketinggalan. Tidak, sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat mendukung tentang kesederhanaan itu. Jadi kami berharap para santri dengan keberadaan kalian di pondok-pondok pesantren, tempa jiwa dan raga kalian, kemudian di luar sana sudah menunggu kiprah dan peran kalian, karena selama ini pengalaman yang sudah membuktikan bahwa alumni dari pondok-pondok pesantren justru lebih unggul dibandingkan dengan alumni-alumni dari sekolah-sekolah umum. Itu kita lihat bagaimana akhlaknya para santri setelah dan sebelum dan setelah dia berkiprah di masyarakat, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang umum. Itu rata-rata pengaruh dari kehidupan di luar yang tidak tersaring justru kadang-kadang membuat mereka lupa diri, sehingga ikut-ikutan dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tapi santri dengan hidup tanpa tanpa terjadinya bencana nasional, yaitu munculnya COVID-19, ternyata santri mampu membentengi dirinya dengan sangat baik, sehingga proses pembelajaran di pondok-pondok pesantren hampir tidak terganggu dengan keberadaan COVID-19. Itu yang menjadi catatan penting bagi kita, bahwa santri yang dianggap sebagai orang-orang yang termarginalkan, ternyata mereka merupakan mutiara-mutiara yang setelah terjun ke masyarakat menghasilkan output yang luar biasa dari karyanya, dari pengabdiannya kepada masyarakat. Itu yang menjadi agenda penting bagi para santri sekalian. Iya. Pemirsa media dakwah Islam TV Ketapang, demikianlah dialog kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi kita semua. Dan kepada santri, terus belajar tanpa jemu, tingkatkan kompetensi kalian sehingga semakin signifikan memberikan warna positif bagi pengembangan pembangunan di daerah sekaligus bangsa dan negara, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haji Samin Lasio, SAG MPDI. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Demikian pemirsa media dakwah Islam TV Ketapang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.